Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dengan kajian ilmu hadis pada hari ini dengan saya Hanif Fahmi LCMA. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai hadis aziz, al-hadithul aziz. Kita telah mengenal apa itu hadis aziz, contoh-contohnya, statusnya, ya, apakah sahih atau dhaif atau hasan. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut terus, ya, masih berkaitan dengan klasifikasi hadis dari segi jumlah periwayatnya. Ya, saya ingatkan kembali, kita mulai itu dari kan 4 paling kuat mutawatir, kemudian turun ke ahad. Ahad itu 3, masyhur, aziz, dan gharib. Kita sekarang berada di hadis ahad nih, ya, lawannya kan mutawatir. Nah, jadi ini paling rendah, gharib. Nah, gharib itu secara bahasa, orang Arab ketika menyebutkan ini gharib, ini orang gharib, hadza rajulun gharib, orang asing. Ya, ketika waktu saya di Mesir, ya, di Mesir ada orang non Mesir, ini gharib, ini jamaknya ghuraba. Nah, itu orang asing. Atau gharib juga maknanya jauh, orang jauh, ya, sesuatu yang asing, orang asing, sesuatu yang jauh atau orang jauh. Itu secara etimologinya. Tapi secara istilah hadisnya kita tanya nih ulama hadis, apa sih yang dimaksud dengan hadis gharib? Kemudian mereka menjawab, hadis gharib itu yang mana ada hanya satu orang yang meriwayatkannya. Hanya satu orang yang meriwayatkannya. Jadi di sanadnya itu kita ketemuin ada yang di satu angkatan itu hanya dia yang meriwayatkan hadis ini, ya, tafarroda, hanya dia, nggak ada temannya. Ya, ketika satu kelas ada sekian puluh orang, tapi ada satu pernyataan sang guru ini yang dengerin cuma satu. Ternyata sang guru ini cuma nyampaikan ke dia, jadi teman-temannya nggak tahu. Nah, terus baru dia nyampaikan ke teman-teman ini. Jadi secara tidak langsung dia juga telah menjadi guru daripada teman-temannya, meskipun mereka satu angkatan. Nah, itulah gambaran kurang lebih hadis gharib itu. Ya. Atau misalnya kalau yang nyatanya hadis lagi-lagi kita kembali ke hadis innamal a'malu binniyat. Ya, karena ini hadis nomor 1 di Sahih Bukhari. Ya, maknanya juga luar biasa. Makanya setelah itu para ulama banyak, ya, mencontoh, yang menjadikan Imam Bukhari qudwah, teladan dalam hal ini. Mereka menulis buku dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Baik mereka-mereka yang mau menulis kitab hadis atau kitab apapun, sebagai pengingat juga sih, ya, remind gitu kan. Nah, hadis innamal a'malu binniyat itu pernah juga beberapa kali saya sebutkan, hanya satu orang meriwayatkan, yaitu Umar bin Khattab. Hanya satu orang yang meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, tentunya dari jalur yang sahihnya, ya, dari jalur yang sahihnya, yang akuratnya, yang validnya, yaitu hanya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Jadi status hadis innamal a'malu binniyat itu adalah hadis gharib. Gharib secara sanadnya, gharib juga secara matannya. Itulah hadis gharib itu, ya. Kemudian ada contoh lain juga. Kalau tadi hadis pertama di Sahih Bukhari, kita contohkan dengan hadis pertama Sahih Bukhari, begitu juga hadis terakhir di Sahih Bukhari. Sebelumnya saya sudah juga mencontohkan hadis ini ketika kita membahas tentang hadis ahad, ya. Mengenal apa itu ahad sebelum kita sebutkan klasifikasinya. Yaitu hadis terakhir di Sahih Bukhari itu apa? Juga hadis ini populer, ya. Agaknya populer, kata Rasulullah, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat, ringan di lisan, ringan diucapkan, tapi berat timbangannya, berbobot, ya. Ringan tapi berbobot, dan
dicintai oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat tersebut? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, ini adalah tasbih. Ya, berarti di situ ada subhanallah bihamdi, tasbih dan tahmid. Kemudian subhanallahil azim ada tasbih dan ta'zim, membesarkan Allah. Jadi ini Rasulullah SAW menginginkan agar kita memperbanyak mengucapkan ini. Toh ringan kok, kata Rasulullah. Ringan berbobot. Kamu kalau saya nggak nyuruh kamu buat hal-hal besar, yang ringan-ringan aja. Ya. Perbanyak ketika memang nggak ada kegiatan atau apa, kosong. Ya kenapa tidak menyebutkan kalimat ini? Ya, jadi anjuran untuk memperbanyak kalimat ini. Ini kan hadisnya muttafaqun alaih, sahih. Bahkan Imam Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan hadis ini dari satu orang sahabat. Ternyata yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi itu hanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya, hidup bersama Nabi hanya 4 tahun. Tapi kemudian cepat meroket naiknya. Ternyata beliaulah yang paling banyak hafal kata-kata Nabi, hafal perbuatan Nabi. Sehingga beliau paling banyak meriwayatkan itu kepada sahabat yang lainnya atau kepada generasi berikutnya, para tabi'in. Hanya Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Dan ketemu nih sama Imam Bukhari hadis ini. Oh, ini bagus ini. Dan sanadnya kuat. Abu Hurairah muridnya mantap, thiqah. Bagus, ya. Hafalannya dan ketakwaannya. Itu kan dua sayap yang harus ada pada seorang periwayat. Dari segi memorinya, kemudian hatinya. Ya, dia istiqomah atau tidak. Dan seterusnya sampai gurunya Imam Bukhari itu sendiri. Ya, atau Imam Bukhari mengambil hadis ini dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Ternyata Imam Muslim demikian juga. Akhirnya mereka sepakat ketemu tuh di Abu Hurairah. Makanya disebut dengan muttafaqun alaih. Imam Bukhari, dua imam besar kita dalam hadis, Syaikhan, Imam Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang sama, berasal dari sahabat yang sama, yaitu Abu Hurairah. Maka hadis ini statusnya adalah gharib. Hadis yang mana hanya diriwayatkan oleh satu orang periwayat, tidak ada lainnya. Ya. Bisa itu gharib secara mutlak, yaitu dari sumber aslinya, yaitu yang dimaksud adalah sahabat, atau gharibnya itu yang kita dapatin di tengah jalan. Ya. Mungkin dari sahabat ada beberapa orang, dari muridnya ada beberapa orang, tapi di generasi ketiga tuh cuma satu orang. Kemudian di generasi keempat sudah 2 orang lagi, di generasi kelima sudah 5. Kita simpulkan di sana, ya, dari generasi ke generasi ramai, tapi ada satu generasi itu cuma satu orang yang meriwayatkan hadis ini. Dan kita cek gimana dia, jujur atau tidak jujur, gimana perilakunya, bagus, hafalannya gimana, bagus, oh berarti nggak ada masalah walaupun dia sendiri. Jadi kadang-kadang ketika kita sendiri yang melakukan sesuatu, mengeluarkan satu statement, tidak serta-merta kita menuduh seseorang tersebut, ya. Kalau ada orang baik yang punya satu statement, kita harus pertimbangkan statement dia. Nah, itu jadi pelajaran bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun hanya dia sendiri. Ya, kecuali kadang-kadang memang dia orang yang nggak jelas kehidupannya. Dia mengeluarkan satu statement, kenapa harus kita ambil? Ya, nyeleneh. Ini tidak, ini bukan nyeleneh. Dia mendatangkan satu pembaharuan, tajdid. Ya. Seperti Kiai Ahmad Dahlan. Kenapa orang pertimbangkan? Cuma beliau sendiri yang membawa pemikiran itu ke Indonesia waktu itu, ya, di Kauman. Orang pertimbangkan, ya, meskipun ada pro kontra, tapi dipertimbangkan sampai sehari ini berjalan. Satu, siapa dulu orangnya, kan gitu. Sekelas beliau kan seperti itu. Dari segala sisi perfect. Nah, itulah hadis gharib itu begitu juga. Ya. Jadi gharibnya itu nggak mesti berasal dari murid Nabi, sahabat, tapi bisa juga di pertengahan sanad. Nah, contohnya tadi hadis amal niat, sekali lagi. Jadi hadis pertama dan hadis terakhir dari Sahih Bukhari adalah kedua-duanya adalah hadis gharib dan dua-duanya sahih. Jadi tidak ada pertentangan ada antara gharibnya suatu hadis, ya. Hanya satu orang yang meriwayatkan suatu hadis dengan bahwasanya hadis itu dhaif. Jadi kedhaifan suatu hadis tidak ditentukan dengan jumlahnya secara mutlak. Tergantung bagaimana kondisinya. Ya, meskipun hanya satu orang, tapi kalau kondisinya bagus, seperti yang saya contohkan tadi, ya, hadis tersebut ya bisa diterima. Jadi Abu Hurairah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah hadis terakhir tadi hanya Abu Zur'ah. Muridnya lagi ada namanya Umarah. Muridnya lagi ada namanya Muhammad Ibn. Jadi ini 4 generasi, ini cuma satu, ya.
Satu ke satu ke satu ke satu. 4 generasi hanya satu orang yang meriwayatkan hadis ini. Hanya Abu Zur'ah yang menerima hadis ini dari Abu Hurairah. Hanya Umarah yang menerima hadis ini dari Abu Zur'ah. Hanya Muhammad bin Fudail yang menerima hadis ini dari Umarah tadi. Kemudian baru ramai sampai kepada Imam Bukhari. Jadi yang menentukan status suatu hadis adalah yang paling sedikit, ya, yang minoritas. Ya, ketika dia aziz, minoritas. 2, dialah paling minoritas, paling sedikit, maka status hadisnya aziz. Begitu juga ada satu di satu generasi, maka hadisnya gharib. Jadi bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif sesuai dengan kriteria hadis sahih yang terpenuhi atau tidaknya. Demikianlah penjelasan mengenai hadis gharib ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.